Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiwati Noton Lonek. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan, yaitu apakah Indonesia termasuk negara oligarki? Menurut saya, ya, Indonesia termasuk negara oligarki. Karena dilihat dari berjalannya pemerintahan saat ini dan sampai sekarang berjalan ke arah demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dan dari beberapa berita yang saya lihat dan yang saya baca, ada beberapa penurunan, misalnya dari kebebasan berserikat dan beraspirasi. Jika dilihat dari dua contoh itu saja, negara yang berdemokrasi harusnya rakyat memiliki peran penting di dalamnya, tetapi saat ini kebebasan-kebebasan tersebut sudah diambil alih oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang. Hal-hal tersebut yang membuat negara Indonesia seperti ada di tengah-tengah kategori negara oligarki dan demokrasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika saat ini Indonesia adalah negara demokrasi, bagaimana penerapan prinsip demokrasi yang berjalan sekarang sesuai dengan yang saya amati? Menurut saya, dalam proses demokrasi, rakyat berperan penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama suatu bangsa dan negara. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh lembaga kekuasaan. Kekuasaan yang bersumber dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Dan kita perlu tahu juga bahwa di Indonesia memiliki prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yaitu menyelesaikan perselisihan dalam damai atau secara menyelembaga. Kedua, menjamin tegaknya keadilan. Dan ketiga, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ada beberapa prinsip-prinsip lainnya yang saya belum sebutkan. Tiga itu termasuk dalam prinsip demokrasi negara Indonesia. Dan melihat dari segi aspek utama dalam demokrasi, yaitu kebebasan sipil, jaminan hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi. Indonesia mengalami penurunan dari segi tersebut, tapi ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Yang pertama adalah masih utuhnya NKRI dan pelaksanaan pemilu yang masih dikatakan cukup baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.